Faslun utawi iki fasal fi mujibil ghusli ing dalam nerangaken perkara yang mewajibkan mandi besar. Ghuslunya uginnya itu dhammah. Karena kalau fathah dibaca ghuslun itu apa? Mencuci. Ghuslul yad, cuci tangan. Jadi dengan lafaz yang sama tapi beda harokat. Satu saja beda, maka beda pengertian antara ghuslun dengan uslun. Fi mujibil ghusli ing dalam nerangaken perkara yang mewajibkan mandi besar. Wal ghuslu utawi lafat al ghuslu lugatan ing dalam secara bahasa atau etimologi. Lugatan ing dalam secara bahasa atau etimologi itu sayalanul ma'i, itu mengalirnya air. Mengalir ala syai'i atas sesuatu mutlakon ing dalam secara mutlak. Yang penting ada air mengalir, itu namanya mandi besar secara bahasa. Wasyar'an dan utawi al-wusluh secara syara, mandi besar secara syara itu sayalanuhu, itu mengalirnya air ala jami'il badani, atas seluruh anggota badan, baik nyicil atau tidak. Jadi airnya itu dialirkan ke seluruh badan dengan cara nyicil. Paham nggak nyicil? Contohnya karena pertama Farhan manten baru, cuaca dingin, akhirnya di malam hari mandi besarnya dengan cara yang dibasahi cuman bagian kepala, sekaligus niat. Setelah itu nggak berhubungan lagi. Di pagi harinya langsung bagian dari wajah ke bawah, kepala sudah cukup tadi malam. Paham ya? Jadi saya ulangi lagi, maksud daripada mengalirkan air ke seluruh badan dalam masalah mandi besar itu bisa sekaligus waktu itu juga ya basah semuanya, atau basah atau rata dengan cara nyicil. Contohnya tadi saya contohkan, karena pertama manten baru, yang kedua cuacanya dingin, maka di malam harinya Mas Rasa ini yang dibasahi cuman bagian kepala saja beserta niat mandi besar. Terus setelah itu ya enggak berhubungan lagi dengan istrinya. Lah di pagi harinya cukup yang dibasahi dari wajah ke bawah, kepala sudah cukup tadi malam. Paham ya? Itu boleh-boleh saja praktek seperti itu. Biniyatin, kalawan memakai niat makhsusotin yang ditentukan. Apa artinya niat yang ditentukan? Kalau mandi besar, kalau karena junub ya niat junub, menghilangkan hadas besar. Kalau haid ya niat haid, ya enggak layak haikal ketika mandi besar nawaitul wuslah lirafil hadasi minal haidi, ya enggak pantas maksudnya. Atau minan nifasi umpamanya. Kenapa? Karena bukan haid, bukan nifas, tapi cuma sekedar junub. Atau sebaliknya umpamanya, makhsusatin yang ditentukan. Walladzi utawi perkara yujibu yang mewajibkan opo alladzi al-ghusla ing mandi besar. Sesuatu yang mewajibkan mandi besar itu sitatu asya'a, iku ono telu piro-piro perkara. Oh iya 6. Fokus pada yang salah di istilahnya ini. Salisa salasa. Sitatu asya iku ono 6 pira-pira perkara. Salah satun minha. Salah satun utawi kang telu minha saking sitah. Iku tashtariku. Berkumpul. Tashtariku iku berkumpul fiha ing dalam salah satun sopo ar-rijal wan nisa. Ar-rijalu sopo piro-piro wong lanang wan nisa dan piro-piro perempuan. Artinya sama-sama berlaku baik untuk laki-laki dan
perempuan. Apa yang tiga? Waya utawi salah satun itu iltiqaul khitanaini, itu bertemunya dua alat kelamin. Iltiqaul khitanaini itu bertemunya dua alat kelamin. Wayu abiru atau wayu abaru sama saja. Kalau wayu abiru lan membuat ibarat sapa ke musonif atau membuat redaksi, wayu abiru dan membuat ibarat atau redaksi sapa kiai musonif an hadzal iltiqa sangking iki iltiqa bi ilaji hayyin kalawan ilaj memasukkannya orang yang masih hidup. Ilaj itu sudah pasti berhubungan ilaj itu. Maksudnya bedanya dengan duhul. Duhul itu kan kemungkinan. Duhul itu bisa berhubungan bisa, tapi bisa juga masuk kamar ya. Bisa masuk masjid, terserah, tergantung sihul kalam. Tapi kalau ilaj, ketika diungkapkan ilaj itu identik dengan berhubungan. Bi ilaji hayyin kalawan berhubungannya orang yang masih hidup. Berarti kalau orang yang meninggal nggak wajib mandi besar ya, paham ya? Orang yang meninggal berhubungan tidak wajib mandi besar. Yang kedua, wadihin kang jelas dia laki-laki atau perempuan. Karena ada pihak ketiga nggak jelas dia apa laki-laki atau perempuan. Apa? Seperti bencong. Jadi selama 24 jam dia gonta-ganti. 10 jam dia lebih berpotensi laki-laki, selebihnya lebih berpotensi perempuan atau sebaliknya. Namanya itu nggak jelas. Wayabah syafatal zakari minhu, wayabah yang memasukkan sopo wong hasyafatal zakar ing hasyafanya zakar minhu sangkeng wong au qadraha atau kira-kiranya hasyafah min maktu'iha sangkeng orang yang putus hasyafatu zakar, kelaminnya putus. Jadi kira-kirakan dimasukkan fi farjin ing dalam lubang buaya. Wa yasirul adamiyu al-mulajfih, wa yasirul dan menjadi sopo al-adami manusia al-mulajfih, al-mulajfih yang dimasukkan seseorang yang dimasukkan itu junuban, itu junub bi ilajima kalawan memasukkan perkara dukiroh yang disebutkan opoma. Nah sekarang ini amal mayitu adapun utawi mayat, maka fala yu'adu mongko itu tidak usah diulangi. Fala yu'adu mongko itu tidak usah diulangi opo ghusluhu opo memandikan mayat. Bi'ilajin kalawan memasukkan atau berhubungan fihi ing dalam mayat. Jadi si A ini cinta mati dengan istrinya. Jadi walaupun istrinya sudah meninggal, tapi si A tetap berhubungan dengan istrinya. Bagaimana? Maka yang wajib mandi besar hanya yang suami. Adapun istri yang sudah meninggal, yang enggak wajib diulangi lagi memandikannya, enggak usah. Atau sebaliknya, yang masih hidup yang perempuan, suaminya sudah meninggal, karena cinta mati akhirnya masih berhubungan umpamanya. Maka dalam hal ini yang wajib mandi besar adalah istrinya,
karena dia yang masih hidup. Adapun suaminya karena sudah meninggal tidak usah diulangi kembali mandi besarnya. Lah sekarang ini wa amal khunsal muskil, adapun utawi bencong yang asli. Khunsal muskil itu man lahu alatani, seseorang yang mempunyai dua alat kelamin. Jadi semenjak dia lahir langsung punya dua alat kelamin. Lah sekarang itu namanya bukan khunsal muskil tapi operasi ya. Operasi baik laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, terus tambahan kelamin, itu namanya bukan muskil. Maka orang yang semacam itu termasuk dosa besar karena dia tidak rela diciptakan perempuan atau sebaliknya. Dosa besar. Bagi bencong yang asli, bukan yang palsu tapi yang asli, fala husla alaihi, fala husla mongko itu tidak wajib mandi besar. Alaihi atas al khunsal muskil bi ilaji hasyafatihi kalawan, sebab memasukkan hasyafanya khunsal muskil. Wala dan tidak wajib mandi besar bi ilajin kalawan memasukkan fi kubulihi ing dalam kubulnya khunsal muskil.